Belum selesai itu, Kang. Anak saya yang pertama juga sakit. Tapi setiap pagi dia bangun tidur, "Ayah, aku belum minum obat," gitu. Setiap dia bangun tidur, sepertinya ada yang salah dengan kita. Kata istri, mungkin dari penghasilan kita nih yang masuk ke darah daging anak-anak gitu. Nanti terutama di akhirat mereka menuntut bahwa saya diberikan makanan yang tidak halal sama ayah saya. Enggak, saya tetap bangga dengan ayah meskipun ayah nanti tidak bekerja di perbankan lagi. Mereka bilang, kok aneh, udah mulai berjenggot gitu ya utamanya ya. Terus tidak mau bersalaman dengan lawan jenis kan gitu. Oh mungkin mau meledakkan bom atau teroris, ya itu saya alamin gitu. Betul kata Allah itu harus ditinggalkan, dan ini perang gitu, tidak main-main kan gitu. Allah ngajak perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Fazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sekarang keluarga berapa anak, Kang? 2 laki-laki Dua. semua. Itu umur berapa aja, Kang? Yang paling gede 10 tahun, yang kedua 6 tahun setengah. 6 tahun setengah Iya. ya? Baru 2 berarti ya? Laki-laki semua itu ya? Laki-laki semua. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aktivitas apa aja, Kang? Saat ini berdagang. Oh, dagang. Iya. Dagang apa aja tuh? Utamanya kuliner, tapi yang lainnya juga iya. Meski kalau bukan kuliner kayak apa, kebutuhan aksesoris motor seperti itu, jas hujan kayak gitu. Tidak hanya kuliner aja. Research motor juga Iya, ya? iya. Baik-baik, Masya Allah. Dulu katanya sempat kerja di bank. Iya, betul. Itu berapa lama itu? Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun ya? 10 Masya Allah. tahun. Di bank mana itu? Di salah satu bank plat merah milik pemerintah. Di Bandung tentunya. Di ya? Bandung. Betul. Itu dulu akte apa? Kerja di bank sebagai apa itu, Kang? Terakhir sebagai marketing kredit khusus untuk penyaluran UMKM, usaha kecil. Itu berapa lama itu pas waktu itu? 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir Iya. ya. Terus bagian apa lagi setelah 5 tahun itu? Sebelumnya itu saya di bagian dana dan jasa, menghandle cek, giro, termasuk ATM gitu, monitoring ATM. Terus terakhir jabatannya setelah sebelum keluar di bank itu sebagai Marketing marketing itu ya. ya. Kalau di bank plat merah tersebut disebutnya mantri ya gitu. Mantri. Iya, gitu. Mantri itu ada singkatannya atau enggak itu? Saya kurang tahu, tapi bahasa dari dulunya seperti itu. Artinya yang memasarkan kredit ke usaha-usaha kecil, termasuk yang di pasar-pasar dan ya usaha kecil mikro lah gitu. Jadi Akang sendiri yang mengajukan kredit mereka untuk ke bank atau gimana tuh? Kalau yang mengajukan rata-rata calon nasabah itu sendiri, tapi yang ke lapangan kita gitu, yang menganalisanya juga kita, nanti yang bakal diberikan kredit berapa pun sama kita, tapi pada saat kreditnya macet kita juga yang itunya. Oh, yang ngurusin itu Iya, kan juga gitu. itu. Banyak nggak itu yang macetnya? Banyak ya gitu. Itu salah satu tantangan itu ya. Salah satu tantangannya banyak sebetulnya ya, tantangannya ya pada saat kalau memberikan kredit kan itu semuanya pasti manis. Manisnya dari kita sebagai pemberi kredit tentu hal yang mengembirakan kalau ada calon nasabah yang mau mengajukan kredit, artinya produk kita laku ya gitu. Tapi pada saat si kredit itu macet, itu suatu hal yang menakutkan iya gitu, jadi satu gimana, artinya kita sebagai marketing belum berhasil memberikan kredit itu. Kenapa sampai macet atau tidak tepat sasaran, atau maksudnya si kredit itu dipakai benar untuk usaha atau untuk konsumtif gitu. Nah, itu kan yang iya. Jadi ada kadang juga yang mereka di awal bicaranya untuk usaha, padahal setelah diberikan pinjaman untuk konsumtif gitu ya, beli motor baru dan lain-lain. Ada nggak kayak gitu kan? Ada gitu. Ada, tidak dipungkirin ada. Nah itu pas ketika penagihan ada ini nggak, Kang, sempat keles atau
kekerasan atau gimana gitu? Kalau kekerasan enggak ya, memang dari perusahaannya sendiri tidak boleh kan. Tapi kalau penekanan ya tentu harus, karena kan ada bentuk tanggung jawab dari mereka sebagai nasabah dan kita sebagai pekerja, sebagai marketingnya harus punya tanggung jawab juga kan, karena kan kredit tetap harus dikembalikan dalam kondisi seperti apapun kan gitu. Itu biasanya penaltinya apa aja itu? Kalau di corporate saya yang kemarin, ya. Kalau penalti sih tidak ada, tapi artinya kan kalau kredit itu tidak dibayar atau macet, otomatis kan cicilannya akan menumpuk kan, dan di BI checkingnya atau checking list BI-nya itu kan akan menjadi jelek, kurang bagus gitu. Tapi blacklist lah gitu. Udah blacklist gitu. Ya, jadi gitu. Untuk selanjutnya tidak bisa lagi meminjam gitu. Ya. Sebelum dia melunaskan yang sebelumnya gitu. Seperti itu. Nah, dulu ketika kerja di bank itu kenapa pengen kerja di bank itu kan? Sebetulnya saya tidak bercita-cita mau bekerja di bank. Kalau dibilang kecemplung iya gitu. Karena saya kan sempat bekerja di sebuah hotel di Bandung lah gitu dulu. Saya pikir untuk berhadapan dengan customer itu udah cukup lah saya dulu bekerja di hotel ya. Karena saya pengennya pengen di belakang layar aja gitu. Tapi kalau dibilang takdir Allah ya saya kurang tahu, wallahu alam ya, karena saya sekarang sudah tidak bekerja di situ lagi. Tapi ya namanya anak muda baru lulus dari perguruan tinggi, tentunya pengen mencari pekerjaan yang lebih mapan, yang maksudnya yang diimpikan lah gitu. Akhirnya masuk ke sebuah corporate itu. Tapi sebelum dari itu ada 2 bank lah yang menawarkan ke saya tolak. Tapi kenapa masuk ke yang ini gitu? Itulah jalan hidup. Ya kalau dibilang kenapa, ya standar lah seperti anak-anak muda yang lain baru selesai menempuh pendidikan pasti pengen bekerja yang pengen penghasilan ya gitulah. Buat persiapan nikah gitu biasanya. Kalau boleh tahu dulu di bank gajinya berapa itu kan? Terakhir kalau gaji pokok sebelum saya resign 3 tahun yang lalu berarti sekitar 3,8 ya. Itu pasti ada yang lainnya mungkin ya dari hal-hal lainnya ada. Jika kalau misalnya ditotalkan itu bisa nyampe berapa itu? Enggak lebih kayaknya dari angka 5 mungkin ya. Kayaknya enggak lebih. Prediksi saya sih enggak lebih. Lebih dari segitu ya. Karena setiap bulan kok minus gitu. Masalah. Tapi waktu itu segitu itu udah cukup gede gitu ya, penghasilan segitu ya. Kalau dibilang gede relatif, tapi saya sama istri kan dua-duanya bekerja saat itu, jadi tidak terlalu, dan kita juga udah mulai merintis usaha saat itu gitu. Jadi tercover lah dengan itu dengan tidak hanya mengandalkan dari penghasilan itu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang Kang Fauzi sudah tidak bekerja lagi di bank ya. Alhamdulillah. Nah, itu pasti banyak cerita di balik itu tuh. Iya, betul. Nah, boleh mungkin prosesnya diceritakan. Gimana seperti apa? Di 5 tahun yang lalu, mungkin sekitar 2015-2016 ya, saya diuji oleh Allah lewat anak gitu, anak yang kecil terutama. Dia sakit selama 1 tahun saat itu. Tadinya saya sama istri menganggap biasa aja gitu, anak-anak yang memang sering sakit kan gitu, sering sakit. Tapi kenapa ini kok sampai 1 tahun dan dokter menyarankan harus dioperasi katanya di bagian leher ya saat itu. Akhirnya saya sama istri bagaimana nih caranya biar tidak dioperasi gitu. Kita konsultasi ke dokter, ke sana sini, dan disepakati sama dokter ahlinya, yang dokter ahli bedah lah. Boleh tidak dioperasi tapi konsumsi obat setiap hari selama minimal 9 bulan kata dia. Nah, sebagai seorang ayah tidak ada satupun ayah yang tega gitu ya harus menyaksikan hal seperti itu, termasuk saya dan istri. Tapi saya sama istri tidak berputus asa gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, di perjalanan kami mencari kesembuhan anak, istri di suatu malam dia berbicara seperti ini, sepertinya ada yang salah dengan kita. Saya pikir apa yang salah ya gitu, kalau menzolimi orang secara terang-terangan sih mungkin enggak gitu ya. Sama orang tua ya kita biasa aja gitu, enggak ini gitu. Tapi
kata istri, mungkin dari penghasilan kita nih yang masuk ke darah daging anak-anak gitu. Coba kita saat itu saya belum ngeh gitu, Kang, karena merasa saya mah sebagai pekerja bukan pemberi kebijakan, bukan punya perusahaan gitu aman-aman aja. Tapi lambat laun saya mencari tahu gitu. Akhirnya pulang kerja saya pergi ke pengajian, begitu juga istri mencari, meskipun dulu kajian-kajian tuh belum sebanyak sekarang ya gitu. Saya mencari ke tempat kajian lah, termasuk yang di Pak Am sendiri, terus ke Pemuda Hijrah lah ya, di mana ada kajian di situ saya usaha untuk datangin gitu. Akhirnya ya tidak ada jawaban kecuali iya itu gitu, dan istri bilang iya ini dari sini gitu. Akhirnya kita sepakat mencoba memperbaiki diri dan sampai pada keputusan iya harus ditinggalkan gitu. Harus keluar dari pekerjaan itu gitu. Dan yang selalu membuat saya bersemangat itu si anak kan umur 2 tahun ya kan. Tapi setiap pagi dia bangun tidur sampai hari ini saya masih tetap teringat, saya akan nangis, ayah aku belum minum obat gitu. Setiap dia bangun tidur. Dan itu yang membuat saya semangat dia untuk sembuh gitu, karena kata dokter satu kali itu terlewatkan obat itu harus ngulang dari awal gitu. Tidak boleh terlewatkan. Nah itu momen yang membuat saya oh iya, saya nggak mungkin memberikan hal-hal yang tidak baik lagi buat anak-anak gitu. Sementara anak aja bersemangat untuk sembuh gitu. Belum selesai itu, Kang, anak saya yang pertama juga sakit, sesak napasnya, dan akhirnya berobat jalan juga selama berbulan-bulan. Nah itulah cara Allah untuk menegur saya ya, terutama gitu. Mungkin kalau lewat saya itu efeknya tidak terlalu kerasa lah, tapi kalau lewat anak rasanya ini sekali ya, menghujam sakit sekali gitu ke kitanya ya. Gitu. Ini anak gitu, yang kena gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi sekarang anaknya udah alhamdulillah sehat gitu. Sekarang udah kelas 2 di Kutap. Di Kutap itu ya. Jadi salah satu alasan kenapa ingin keluar dari perbankan itu salah satunya karena anak. Iya, saya nggak mau kalau misalnya nanti terutama di akhirat mereka menuntut ke saya bahwa yang pernah saya dengar dari kajian, mereka menuntut bahwa saya diberikan makanan yang tidak halal sama ayah saya. Nah itu kan berat ya, Kang ya. Kalau di dunia ya mungkin saya bisa menjawab, kalau di sana nanti apa yang mau saya jawab, memang kenyataannya seperti itu kan gitu. Kalau uang haram ternyata saya berikan untuk darah daging mereka gitu. Nah itu yang berat sekali buat saya. Masya Allah, jadi luar biasa ya, sosok anak ini sangat berharga gitu ya. Menjadi jalan Allah, memberikan hidayah gitu. Nah itu setelah itu ketika ada berkeinginan untuk keluar, ujian yang dihadapi apa aja tuh sebelum keluar dari bank itu? Iya tentunya dengan rekan-rekan seprofesi ya gitu, dengan pekerjaan gitu. Setelah saya mencari informasi, mencari kebenaran bahwa betul kata Allah itu harus ditinggalkan, dan ini perang gitu, tidak main-main kan gitu, Allah ngajak perang. Ya saya selalu menguatkan diri, mencari teman yang satu pemikiran gitu, satu sejalan gitu. Akhirnya lambat laun saya menarik diri dengan teman-teman di pekerjaan, kecuali itu berhubungan dengan corporate ya, berhubungan dengan kedinasan. Oke, kalau di luar kedinasan kalau tidak sejalan, saya mulai menarik diri. Tentunya tantangan saya itu saya mau meninggalkan tapi masih berada di posisi itu kan, itu tantangan saya. Pasti akan berlawanan batin kita, bertahan atau mundur, tapi saya sama istri selalu menguatkan bahwa kita harus mundur, tinggal waktunya aja kapan gitu. Ya sekarang posisi di tempat kerja saat itu cuman menjalankan kewajiban aja gitu maksudnya, karena kita masih statusnya sebagai pekerja gitu. Jadi ketika sudah memutuskan untuk keluar dari bank itu, proses ketika akan keluarnya itu gimana tuh, Kang? Apakah mulai saat itu langsung meyakinkan diri untuk keluar dari tempat kerja itu, atau butuh proses gitu kan? Prosesnya lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun saya jalanin gitu sambil menunggu kesembuhan anak gitu. Sambil saya mencari pengetahuan tentang bahayanya riba. Harus sebanyak mungkin kan, nggak mungkin kita
Itu saat itu ya memang lagi belum banyak ya yang berhijrah tentunya. Saya juga tantangannya pasti cukup inilah ya, karena teman-teman seprofesi pasti akan menganggap berbeda, dan itu saya alamin gitu. Maksudnya saya apa aja alamin. tuh anggapan apa Ya gitu? mereka bilang kok aneh, udah mulai berjenggot gitu ya utamanya ya. Terus tidak mau bersalaman dengan lawan jenis kan gitu. Iya. Tidak mau ya maksudnya teh tidak mau lagi lah dengan gaya-gaya yang maksudnya teh ngumpul-ngumpul yang kurang inilah ya Kurang di baik dalam gitu ya. ajaran kita. Tentu itu sih. Terus yang paling itu tuh dibilang mungkin mau meledakkan bom atau teroris, ya itu saya alamin gitu, kata-kata itu ya langsung ya, tapi saya semua terima gitu, nggak apa-apa gitu. Itu kan boleh, semua orang boleh menilai kita seperti apa, tapi kan yang punya ini kan kita gitu, yang punya prinsip kita, yang ini yang akan menjalani itu semua kan kita gitu. Dan kita udah yakin gitu, udah yakin bahwa ini bukan lagi bagian dari kita. Dan saya rasain saat itu apa ya, bukan tempat saya lagi. Jadi meskipun saya berada di kantor, hati saya udah nggak di sana, cuman menjalankan aja gitu. Ya sekedar menjalankan kewajiban saat gitu, itu betul, gitu ya. betul. Masya Allah, luar biasa ya. Nah itu tantangan apa lagi nih Kang selain dari cibiran teman-teman mungkin ya? Tantangan berikutnya tentunya memutuskan kapan harus resign. Nah itu yang paling penting kan gitu. Akhirnya kan kalau orang tua alhamdulillah setahun sebelum resign itu saya sudah meyakinkan, alhamdulillah 100% didukung sama mereka. Bahkan mereka bilang, orang tua ya terutama bapak gitu, bilang bahwa ya terima kasih kalau memang sudah memikirkan akhirat, karena kita memang mau berpulang gitu, tidak akan selamanya. Yakin aja gitu, karena apapun yang kita jalankan karena Allah akan ada akan dimudahkan sama Allah gitu, nggak usah takut gitu. Dan kan yang paling saya khawatirkan orang tua ya, selain dari anak-anak saya. Betapa bangganya saat itu orang tua melihat anaknya bekerja di sebuah perbankan ya, pelat merah. Tentunya itu harus kita hargain ya. Begitu kita mau resign juga kan, kita juga harus bilang ke mereka bahwa saya tidak bekerja di situ lagi. Mungkin tidak akan jadi kebanggaan orang tua lagi gitu. Mungkin bapak tidak akan bisa lagi bercerita sama teman-teman bahwa Pak Uji itu kerja di sebuah perbankan gitu plat merah gitu. Tapi jawaban bapak apa? Enggak, saya tetap akan bangga. Justru lebih bangga kalau kamu sudah memikirkan tentang akhirat. Dan itu pun jawaban sama dari anak saya yang paling gede. Masya Allah. Karena sebelum saya resign, saya rangkul mereka berdua gitu. Sini deh Kak, saya mau bercerita. Apa ayah bakal keluar dari perbankan. Ayah tidak akan bekerja di bank lagi. Ayah akan berdagang. Tapi jawaban yang paling gede ya, si anak saya yang paling gede, enggak, saya tetap bangga dengan ayah meskipun ayah nanti tidak bekerja di perbankan lagi. Itu saya dengar sendiri kan dari telinga, karena saya rangkul mereka gitu. Jangan sampai mereka setelah saya resign nanti, kenapa keluar dari bank, kan bank itu seperti ini gitu. Tapi ternyata enggak, sampai hari ini mereka enggak pernah bilang bahwa kenapa ayah keluar dari perbankan, kenapa ayah enggak kembali. Enggak, mereka tetap pengen seperti sekarang karena ada selalu di rumah bersama-sama. Padahal dulu anggapan kerja di bank itu suatu hal yang keren gitu lah, prestise lah ya gitu. Prestasi untuk betul, keluarga gitu ya. Betul, bahkan tapi ini luar biasa, anak-anak sampai mendukung. Luar biasa sekali gitu. Seperti itu. Saya enggak ini memang saya pengen berbicara sama mereka meskipun mereka masih kecil gitu. Jangan sampai mereka enggak tahu gitu bahwa ayahnya sudah tidak bekerja lagi, kenapa gitu. Itu harus disampaikan meskipun mungkin ya anak-anak ya belum begitu paham, tapi setidaknya rekaman mereka udah ngerekam gitu. Pasti gitu.